terutama di lingkungan kerabat. Pada awalnya, batik digunakan sebagai simbol status sosial dan hanya dipakai oleh keluarga kerajaan dan bangsawan. Motif batik Solo umumnya dipengaruhi oleh nilai-nilai filosofi Jawa seperti ketentraman, keselarasan, dan kesabaran. Motif klasik seperti karang, kalung, dan sidomukti memiliki makna mendalam seperti kekuatan, kebijaksanaan, serta harapan akan kehidupan yang makmur. Pada abad ke-19, batik mulai keluar dari lingkungan keraton dan menjadi bagian dari kehidupan di sekitar warga Solo. Untuk selanjutnya, mari kita bahas sendiri di setiap tahap pembuatan batik Solo. Yang pertama yaitu ngemplong. Terus tahap ini sangat penting untuk memastikan kain mori siap diwarnai. Kain dicuci bersih dan dipukul-pukul untuk menghilangkan kotoran setiap membuat serat kain lebih cepat dan halus. Yang kedua yaitu molani. Pada tahap ini, pengrajin mulai memberikan nyawa pada kain dengan menggambar pola dasar. Pola bisa digambar menggunakan pensil atau langsung menggunakan candi. Yang ketiga yaitu lowong dan desain-desain. Setelah pola dasar jadi, setiap tahap selanjutnya adalah membuat garis-garis halus pada pola menggunakan candi. Selanjutnya adalah nembok. Agar warna pada bagian tertentu tidak bercampur, pengrajin akan menutup bagian tersebut dengan malam menggunakan canting. Yang selanjutnya yaitu nyelup. Kain yang sudah diberi malam kemudian dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Warna yang digunakan biasanya adalah warna alami yang dihasilkan
menghasilkan dari tumbuhan atau hewan. Selanjutnya yaitu proses melorot. Setelah diceluk, malam pada kain harus dihilangkan. Kain direbus dalam air panas bersama abu atau bahan kimia tertentu. Yang selanjutnya yaitu penyempurnaan. Tahap akhir adalah proses penyempurnaan. Kain yang sudah dicelup dan dihilangkan malamnya kemudian dijemur hingga kering. Yang terakhir yaitu penyelesaian akhir. Setiap tahap memiliki peran penting dalam menghasilkan baju dengan kualitas yang baik. Ketelitian dan kesabaran adalah kunci dalam pembuatan batik tulis Solo. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan mengenai batik Solo. Batik Solo adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang kaya akan sejarah dan makna. Dikenal sebagai batik keraton, batik ini muncul pada masa pemerintahan Raja Pakubuwono III dan berkembang di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta. Ciri khasnya adalah penggunaan warna sogan yang gelap dan pola geometris kecil, mencerminkan kemudahan dan kerendahan hati. Motif-motif seperti sidomukti dan tuntrum tidak hanya indah, tetapi juga syarat dengan filosofi. Sering digunakan dalam upacara adat seperti pernikahan. Keberadaan batik Solo tidak hanya sebagai pakaian, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya yang mendalam. Setiap motif memiliki cerita dan makna tersendiri, mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Jawa. Meskipun batik Solo menghadapi pelestarian, dalam pelestariannya di kalangan generasi muda, upaya promosi dan pengenalan kembali terhadap seni membatik terus dilakukan untuk memastikan tradisi ini tetap hidup. Sekian kesimpulan